Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Akmara Susilo dari Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan mereview sedikit beberapa materi yang saya dapatkan ketika mengikuti PPAK pada hari pertama dan hari kedua. Pada hari pertama, saya mendapatkan dua materi dari dua pemateri yang berbeda. Yang pertama dari Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG dan yang kedua dari Dr. Afatah Yasin MAG. Yang pertama, dari Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG, yaitu review materi mengenai wawasan bidang akademik. Perlu diketahui, UIN Maliki Malang memiliki 5 jalur penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini, yaitu SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. Perlu diketahui juga, UIN Maliki Malang memiliki 7 fakultas, antara lain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan yang terakhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selain itu, UIN Maliki Malang juga memiliki program pascasarjana dengan 15 program studi. Berdasarkan roadmap atau pengembangan program studi, UIN Maliki Malang menuju tahap International Recognition dan International Reputation atau pengakuan dan reputasi internasional. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan internasional seperti event internasional dan adanya mahasiswa internasional sebanyak 500 mahasiswa dari 34 negara yang berbeda. Selain itu, UIN Maliki Malang sejak 2008 sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 2000, 9001 dan 2008, 9001 dan 2015. Kelebihan UIN dalam menyelenggarakan pendidikan ada dua. Yang pertama, memiliki integrasi keilmuan, dan yang kedua, memiliki integrasi kelembagaan. Selain itu, 4 pilar ulul albab yang terkenal yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang antara lain pendalaman spiritual, pengembangan bahasa asing, tempat pengembangan bakat pada penghafalan Al-Quran, dan rumah moderasi beragama. Selain itu, UIN Maliki Malang juga memiliki perpustakaan yang lengkap. Perpustakaan memiliki ribuan e-book yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN. Di bidang akademik sendiri, UIN Maliki Malang memiliki peraturan, yaitu harus menyelesaikan minimal 8 semester dengan banyaknya 150 hingga 160 SKS, disertai dengan penelitian tugas akhir, skripsi, PKL, dan KKN. UIN Maliki Malang sendiri juga memiliki kurikulum yang mereka bentuk. Yang pertama, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian, yang kedua mata kuliah fakultas, yang ketiga rumpun mata kuliah program studi. Proses pembelajaran untuk semester ini memang daring dan akan dilakukan dari beberapa platform seperti Google Meet ataupun Google Classroom atau e-learning yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang. Sistem akademik yang dimiliki UIN Maliki Malang sendiri pada semester 1 sudah diprogram oleh pihak kampus, dan pada semester 2 hingga lulus, pemrograman akan dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Di pertengahan semester, kita akan bertemu dengan UTS, dan di akhir semester, kita akan bertemu dengan UAS. Di UAS sendiri, nantinya kita akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi dan IPK. Perolehan IPK juga menentukan jumlah SKS untuk semester selanjutnya. Semakin kecil IPK yang kita dapatkan, semakin sedikit pula SKS yang dapat kita ambil. Dan semakin besar IPK yang kita dapatkan, maka semakin banyak SKS yang dapat kita ambil. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Afatah Yasin MAG mengenai wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Menurutnya, mahasiswa harus merubah pola belajar dari SMA ke perguruan negeri tinggi dengan bisa menerapkan cara untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah sendiri memiliki arti berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan umum ataupun keagamaan.
Visi misi UIN Maliki Malang sendiri dipengaruhi dari cita-cita untuk menegakkan ajaran Islam. Selain berpikir ilmiah, kita juga harus bisa berperilaku positif. Jadi, mahasiswa juga diharapkan harus kreatif, yang maksudnya harus bisa menunjukkan dirinya, potensi atau kreativitasnya di tengah-tengah masyarakat. Untuk menunjang kreativitas, UIN Maliki Malang sendiri menyediakan 18 UKM sebagai wadah untuk mengasah kreativitas atau potensi diri para mahasiswanya. UKM bersifat wajib karena salah satu syarat lulus adalah mahasiswa menyerahkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, dilampirkan di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah minimal menyetorkan 250 poin pada SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Pematerian hari kedua disampaikan oleh 4 pemateri yang berbeda. Yang pertama ada perwakilan dari Dema UIN Malang, perwakilan dari SMA UIN Malang, M. Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB anggota Komisi 10 FPKB DPR RI Dapil Malang Raya, dan yang terakhir disampaikan oleh Dr. Andes Haji Basri MA PhD sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana. Yang pertama, dari perwakilan Dema UIN Malang, disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Dema UIN Malang. Dema sendiri memiliki kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu merupakan organisasi mitra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau level universitas. Dema sendiri memiliki 2 jenis, yaitu Dema Universitas dan Dema Fakultas. Dema sama dengan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tetapi di sini bedanya, BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan di bawah naungan Kemendikbud, dan Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa, di bawah naungan Kemenang. Fungsi Dema sendiri ada 2, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstitusikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat umum. Tugas Dema sendiri ada 3. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dema Universitas sendiri memiliki kementerian. Kementerian pertama ada Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengkoordinasikan atau menginformasikan di lingkungan internal universitas. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri yang bertugas untuk mengkomunikasikan dengan lembaga di pihak eksternal atau di luar universitas. Yang ketiga ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik yang bertugas sebagai pengkajian terhadap isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat ada Kementerian Agama yang bertugas untuk menegakkan integrasi keilmuan dari segi sains dan agama. Selanjutnya ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas yang bertugas sebagai tempat pengembangan dan pendukung program dalam Kabinet Sakti. Dan yang terakhir ada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertugas untuk publikasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dema UIN Malang. Materi yang kedua dari SEMA UIN Malang yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal. SEMA sendiri memiliki kepanjangan sebagai Senat Mahasiswa, yaitu lembaga legislatif di level universitas yang berperan untuk mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA sendiri ada 4. Yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Tugas SEMA sendiri ada 4. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, SEMA sendiri memiliki wewenang.
Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Selanjutnya, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Dan yang selanjutnya, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Dan yang terakhir, memberikan peringatan dan memorandum DEMA universitas. SEMA sendiri juga memiliki komisi. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan. Dan yang terakhir, Komisi Informasi dan Komunikasi. Yang ketiga disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB anggota Komisi 10 FPKB DPR RI Dapil Malang Raya. Materi tersebut adalah materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Bapak M. Hasanuddin Wahid memaparkan peta persebaran kasus COVID-19 yang berisi jumlah kasus dunia yaitu 216 juta total kasus dan 4,49 juta meninggal, sedangkan jumlah kasus di Indonesia 4.066.404 terkonfirmasi, 131.372 meninggal, 227.182 kasus aktif, dan 3.707.850 sembuh. Data ini diambil per 28 Agustus 2021. Dampak COVID-19 sendiri meliputi melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Sedangkan dalam sektor pendidikan, yang pertama ada putus sekolah, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dan kebijakan sektor pendidikan meliputi bantuan kuota data dan internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal, rumah sakit pendidikan, dan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Dan Bapak Wahid sendiri memaparkan bahwa pentingnya kolaborasi hexahelix yang meliputi kolaborasi antara komunitas atau ormas dengan pebisnis, pemerintah, akademisi atau universitas, partai politik, dan media massa. Bapak Hasanuddin Wahid pun juga memaparkan 3 kekuatan pengubah dunia, antara lain kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Selain itu, Bapak Hasanuddin Wahid juga memaparkan peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match atau kerjasama dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Dan yang terakhir, epicentrum ajaran agama inklusif. Selain itu, Bapak Hasanuddin Wahid juga memaparkan PTKIN atau UIN menuju World Class University, yang dimana pada poin pertama menjelaskan tentang excellence in research, kedua internationalization students, scholars, and faculty from abroad, ketiga a talented undergraduate body, yang keempat quality of teaching, dan yang terakhir within institutional collaboration. Terakhir, Bapak Hasanuddin Wahid juga menjelaskan tentang menjadi generasi unggul. Terdapat 4 poin, antara lain keunggulan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Dan materi yang keempat atau materi yang terakhir disampaikan oleh Dr. Andas Haji Basri MA PhD selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana dengan tema Conceptualizing the Moderation in the Context of Indonesian Islam. Variety of Attribution to Islam. Ada 3 poin. Yang pertama, 2 arus besar antara Sunni Islam dengan Syi'i Islam.
Sociological labeling, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Dan yang terakhir, the most contemporary labels, moderate Islam dan Islam Nusantara. What is moderate in Islam? Religion. Ada 3 poin. Yang pertama, definisi moderasi, yaitu secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Poin kedua, secara terminologis, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dan poin terakhir yaitu dasar teologis, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadits dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Selanjutnya, context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Poin pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Poin kedua, historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah. Poin ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada Middle Eastern and Global Issues, yaitu isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil atau economic interest, dan political nepotism and hypocrisy. Yang terakhir adalah peran mahasiswa UIN Malang. Ada 3 poin, yaitu mahasiswa memerankan diri sebagai agent of change dalam penguatan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian 6 materi, resum dari 6 materi yang saya dapatkan dalam 2 hari PPAK ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.